Jadi sekarang saya membahas mengenai kebijakan Donald Trump yang sangat kontroversi lagi. Kebijakan kontroversi ini parahnya sekarang itu sangat berdampak sekali pada Indonesia. Ya, Donald Trump sekarang melarang Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing. Wow. President Trump is escalating his attacks on Harvard University, just days after a federal judge temporarily halted his administration's ban on Harvard enrolling international. There are about 31%, almost 31% of foreigners coming to Harvard. We give them billions of dollars, which is ridiculous. We do grants, which we're probably not going to be doing much grants anymore to Harvard. But ini bikin heboh dunia. Dan Indonesia juga heboh. Kenapa? Karena kita tahu, karena sekitar 87 mahasiswa yang dari Indonesia itu ada di sana. Jadi dengan adanya kebijakan ini, mereka tuh sedang bingung sekarang. Bingung karena sudah berusaha mati-matian untuk bisa masuk ke Universitas Harvard. Harapannya masa depannya ini cerah. Tapi dengan adanya kebijakan Donald Trump ini, dalam semalam masa depan mereka itu sudah hilang dari apa yang mereka inginkan sekarang. Nah, makanya saya bahas di video ini agar kalian itu tahu apa sih di balik kebijakan Donald Trump ini dan bagaimana strategi pemerintah Indonesia untuk menanggulangi mengenai ini semuanya. Kalau bicara soal Donald Trump ya, dunia udah agak asing lagi lah sama gaya politiknya Donald Trump yang sangat frontal sekali, tanpa basa-basi, dan kadang itu terasa seperti kayak politik balas dendam. Nah, baru-baru ini dia tuh membuat langkah mengejutkan lagi, ya, Universitas Harvard, salah satu kampus paling bergengsi di dunia, tiba-tiba dilarang menerima mahasiswa asing. Alasannya, karena kampus itu dianggap gagal menjaga situasi kondusif di tengah meningkatnya aksi protes sekarang, terutama yang terkait dengan konflik Israel dan Palestina, yang katanya ini memicu gelombang antisemitisme. Tapi tunggu dulu ya, apakah ini cuma soal keamanan kampus atau ada hal di balik ini semuanya? Di balik dari semua ini, ternyata ya, Donald Trump itu sering menuding Harvard mempunyai koneksi berbahaya dengan partai komunis yang ada di Tiongkok ini. Tuduhan seperti ini merupakan tuduhan yang sangat besar dan berani yang dilakukan oleh Donald Trump. Cuman yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa baru sekarang? Kenapa kebijakan ini muncul ketika Harvard dan banyak kampus lain itu mulai terbuka mendukung kebebasan berpendapat, bahkan membolehkan protes terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Nah, disinilah letak dramanya sekarang. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena Donald Trump itu menuduh Harvard gagal menjaga integritas Amerika Serikat. Tapi banyak pihak menilai ini lebih sebagai bentuk tekanan politik terhadap institusi-institusi liberal ya, yang sering mengkritisi kebijakan Donald Trump. Kalau kita lihat, Harvard ini sebagai simbol pendidikan, elit, dan liberalisme akademik. Tampaknya ini kayaknya jadi target empuk untuk mempertegas narasi nasionalisme konservatif ala Donald Trump. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, keputusan ini itu lebih dari sekedar larangan administratif saja. Ini semacam sinyal dari Donald Trump bahwa siapapun yang dianggap tidak sejalan dengan visinya tentang Amerika Serikat, mereka akan dihukum, bahkan kampus kelas Harvard pun tak luput. Dan bagi kita yang memperhatikan geopolitik, langkah ini juga terasa seperti kayak simbol pergeseran besar lah, bahwa dunia pendidikan sekarang bukanlah lagi soal zona netral, tapi sudah masuk ke arena pertarungan ideologi, politik, bahkan kekuasaan global. Kalau kita lihat lebih dalam, kasus pelarangan mahasiswa asing ini bukan sekedar urusan visa atau izin belajar saja. Ini soal siapa yang punya kuasa mendefinisikan nilai-nilai Amerika. Dan dalam konteks lain ya, Donald Trump itu sedang menunjukkan sekarang ototnya yang besar pada universitas-universitas elit, terutama Harvard ini, yang selama ini kita kenal sebagai benteng liberalisme dan kritisme terhadap pemerintah konservatif. Ketika bentengnya ini sudah dihancurkan, maka kekuatan mana lagi yang bisa melawan kekuatan Donald Trump ini? Makanya perlu diingat ya, Harvard ini bukan sembarangan kampus. Ini adalah simbol global dari kecerdasan institusional. Tempat para presiden, miliarder, ilmuwan, dan pemimpin dunia itu dibentuk di kampus ini. Tapi bagi Donald Trump, Harvard ini bukan sekedar universitas. Itu musuh ideologis yang sering berada di sisi berlawanan dengan visinya. Dari kritik soal perubahan iklim, kebijakan imigrasi, sampai konflik Israel-Palestina. Suara-suara dari kampus elit seperti Harvard ini seringkali menjadi duri dalam narasi politik sayap kanan Donald Trump ini. Jadi ketika Donald Trump itu mencabut sertifikat SFVP Harvard ini, makanya banyak yang melihat ini sebagai bentuk balasan politik. Bukan karena Harvard berbahaya ya, tapi karena Harvard terlalu vokal sekarang. Di sisi lain, kita bisa melihat dinamika yang sangat menarik.
Kampus yang seharusnya jadi tempat netral dan independen dalam berpikir malah jadi target represi oleh negara. Ironis bukan? Dan ini juga memperlihatkan realita pahit di Amerika modern sekarang, di mana universitas bukan lagi sekedar tempat mencari ilmu, tapi juga karena ideologis antar kelompok konservatif dan progresif. Dengan langkah ini, Donald Trump seperti ingin mengirim pesan keras kepada Harvard ini. Kalian boleh pintar, tapi kalau melawan saya, akan ada konsekuensinya, siapapun kalian. Nah, sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam, soal geopolitik. Di balik keputusan Donald Trump yang melarang Harvard menerima mahasiswa asing ini, ada satu nama besar yang sering disebut-sebutkan, yaitu adalah Tiongkok. Ya, Tiongkok lagi. Donald Trump sekarang itu menuduh Harvard memiliki hubungan yang berbahaya dengan Partai Komunis Tiongkok. Tapi seberapa masuk akal ya tuduhan ini? Kayaknya gak masuk akal, kayaknya ya. Tapi kita analisa bareng. Bagi kalian yang mengikuti politik luar negeri Amerika Serikat sejak awal, dan bagi kalian yang sering nonton video YouTube saya, kalian pasti paham bahwasanya sejak periode pertama kepemimpinannya, Donald Trump itu punya obsesi tersendiri terhadap Tiongkok. Ia menuduh negeri tirai bambu itu mencuri teknologi, memanipulasi perdagangan global, dan menyusup ke dalam berbagai institusi Amerika Serikat, termasuk universitas ini. Dan disinilah Harvard jadi korban narasi besar itu oleh Donald Trump. Makanya Donald Trump dan kubu konservatifnya sekarang ini melihat lembaga pendidikan elit sebagai salah satu pintu masuk Tiongkok lewat mahasiswa, program pertukaran, kerjasama riset, dan pendanaan tersembunyi. Mereka meyakini bahwa kampus-kampus yang ada di Amerika Serikat sekarang sedang disusupi. Tapi apakah itu paranoid? Menurut saya itu mungkin. Tapi dalam kacamata geopolitik, tuduhan semacam ini bisa jadi alat untuk membenarkan langkah agresif Donald Trump. Apalagi buktinya sekarang itu belum solid. Dan yang lebih menarik, ini bukan cuma soal keamanan nasional, tapi juga soal hegemonik pengaruh. Di tengah perlombaan antara Amerika Serikat dan Tiongkok untuk menguasai masa depan, baik di bidang teknologi, ekonomi, maupun ideologi, pendidikan jadi medan tempur baru sekarang. Makanya menguasai universitas itu berarti menguasai cara generasi muda itu berpikir, menilai dan melihat dunia. Dan Donald Trump sekarang itu seolah-olah tidak mau generasi muda Amerika Serikat belajar dari perspektif yang terlalu asing, apalagi dari negara-negara yang dianggap musuh strategis mereka. Jadi di balik pelarangan mahasiswa asing ini mungkin sebenarnya sedang terjadi perang yang sunyi antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Tiongkok, yang kini merembet ke ranah pendidikan sekarang. Dan yang jadi korban, ya mahasiswa, termasuk dari Indonesia ini. Sekarang, mari kita bawa pembahasan ini lebih dekat ke rumah kita sendiri, yaitu mahasiswa yang dari Indonesia. Mungkin banyak yang gak sadar ya, tapi keputusan Donald Trump ini langsung berdampak pada 87 mahasiswa asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Harvard. Ini bukan jumlah kecil, apalagi kalau kita ingat bahwa masuk Harvard itu bukan perkara cuma punya uang, tapi juga harus punya otak yang luar biasa dan tekad baja. Dan sekarang, semua itu terancam hilang karena alasan politik luar negeri yang bahkan gak mereka punya andil di dalamnya. Kebayang gak? Udah belajar nih mati-matian, lulus seleksi yang super ketat, terus tiba-tiba visa kamu itu dicabut hanya karena universitas kamu itu dituduh terlalu dekat dengan Tiongkok, atau dianggap gagal menjaga kampus dari demonstrasi. Bagi mahasiswa Indonesia, ini bukan cuma soal pendidikan saja. Ini soal masa depan mereka. Rencana hidup itu bisa berantakan hanya karena satu keputusan sepihak dari Gedung Putih. Nah makanya, ini tuh juga jadi refleksi penting buat kita di dalam negeri. Apakah kita terlalu bergantung pada negara lain untuk mencetak generasi terbaik? Apakah kita punya cukup banyak universitas kelas dunia yang bisa jadi alternatif jika negara-negara seperti Amerika Serikat ini tiba-tiba menutup pintu? Atau lebih beraninya lagi, kenapa kita gak mulai bangun Harvard versi Indonesia sekarang? Mungkin sulit, cuman kalau gak dimulai sekarang, kapan lagi? Kebijakan Donald Trump ini membuka luka lama tentang ketimpangan akses pendidikan berkualitas. Di satu sisi, kita bangga punya mahasiswa Indonesia di kampus-kampus top dunia ini. Tapi di sisi lain, kita terlalu pasif saat sistem itu tiba-tiba diguncang mereka. Mungkin ini saatnya kita itu mulai mendesak negara untuk serius membangun kapasitas pendidikan tinggi kita sendiri. Bukan untuk sekedar mengejar peringkat internasional, enggak. Tapi supaya anak-anak kita itu gak perlu lagi berharap terlalu banyak pada negara-negara yang sewaktu-waktu bisa bilang, kamu sekarang gak diterima di sini.
Saya yakin kalian pasti banyak bertanya-tanya. Pemerintah Indonesia itu sekarang ngapain? Apa strategi mereka untuk mengatasi masalah ini? Makanya sekarang saya membuat jawab pemerintah lah. Saya mengutip dari pemerintah dengan data dan fakta yang ada deh. Kalau kita lihat sekarang, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kemenristek Dikti sekarang itu sedang membentuk satuan tugas khusus ini untuk mendampingi mahasiswa Indonesia yang sedang terkena dampak, baik dari sisi diplomatik dengan cara menekan kedubes Amerika Serikat agar memberi kejelasan mengenai status visa ini dengan menawarkan solusi jangka pendek, misalnya kemudahan transfer ke universitas alternatif, bantuan biaya, atau skema kolaborasi dengan kampus top lain di negara mitra seperti kayak di Jepang, Eropa, atau Australia. Tapi lebih dari itu, momen ini seharusnya ini jadi wake up call lah bagi pemerintah untuk membangun kekuatan pendidikan nasional. Sudah saatnya pemerintah sadar. Kita gak bisa terus bergantung pada what will negara lain. Dunia sedang berubah. Politik identitas, proteksionisme, dan nasionalisme makin menguat sekarang. Kalau Indonesia itu tidak segera berinvestasi besar-besaran dalam universitas riset kelas dunia, maka generasi muda kita akan selalu jadi tamu yang bisa diusir kapan saja dari panggung ilmu pengetahuan global. Dan ya, ini bukan cuma soal tugas Kemendikbud atau Dikti. Ini urusan lintas sektor sekarang. Perlu keterlibatan serius dari Kemenlu, Kementerian Keuangan, bahkan Presiden sekarang. Karena masa depan pendidikan adalah masa depan ekonomi dan diplomasi kita juga. Harapannya, dengan adanya strategi pemerintah ini, harapannya nanti baiklah. Toh misalkan visa ini nanti diberikan lagi, atau jika misalkan tidak bisa, mahasiswa yang ada di Harvard ini bisa dipindah ke universitas top-top lainnya. Mungkin itu saja ya. See you next video. Eksklusif.